Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Andika. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Di video ini saya mau tunjukkan ke teman-teman semua, itu adalah sebuah software yang menurut saya sih keren ya. Keren dan gratis, tapi nggak bener-bener gratis sih. Ada uang yang harus dikeluarkan ya. Tapi inilah worth lah. Sebanding kalau teman-teman belum punya webcam ya, sekali lagi belum punya webcam. Oke. Jadi saya kan baru ganti webcam ya teman-teman ya, pakai Logitech juga. Masih sebelumnya saya pakai Logitech yang saya lupa ya serinya, mungkin seri 5 sekian ya. Saya tunjukkan dulu ya videonya ya. Nah ini webcam yang lama saya pakai, mungkin kalau nggak salah seri C525 atau C berapa, terus saya ganti dengan 922 yang apa ya istilahnya tuh, stream webcam ya, C922 Pro HD stream webcam ya. Nah ternyata saya juga baru tahu, di paket pembeliannya itu kita dapat yang namanya tripod ya. Tripodnya kecil sih, kecil tapi lumayan, bisa ditarik. Untuk posisi kakinya itu bisa setinggi mungkin ya satu jengkal tangan. Jadi teman-teman kalau beli yang namanya webcam C922 Pro HD ini dapat tripod, dan ternyata dapat juga software untuk untuk ngerekam dari webcam atau dari screen recording. Jadi merekam webcam bisa, merekam layar bisa, merekam keduanya bisa. Nah ini saya bilang mungkin cocok banget ya buat teman-teman yang sekarang sih baru mau bikin konten tutorial kah, atau terutama tutorial yang menyangkut ini ya, harus pakai PC atau pakai komputer, harus merekam aktivitas di layar. Biasanya kan kalau saya rekamnya pakai Camtasia ya. Video ini pun masih saya rekam dengan Camtasia. Ini saya kasih lihat nih ya, ini masih pakai Camtasia. Nah Camtasia itu kan mahal ya, jadi waktu itu saya beli Camtasia itu sekitar 3 juta, tapi udah lama ya, mungkin udah 4 tahun yang lalu. Sekarang pun masih sama, dan ini belum saya upgrade, masih pakai yang seri 9. Kalau teman-teman beli itu kan cukup mahal, lumayan ya. Nah di Logitech C922 ini itu dapat bawaan software dari Logitech. Saya pikir softwarenya ini adalah software yang memang gratis dan bisa dipakai oleh semua webcam Logitech. Ternyata enggak teman-teman, hanya beberapa tipe webcam Logitech yang bisa diaplikasikan atau dioperasikan pakai software ini. Jadi ini tampilan softwarenya ya dari Logitech. Saya kasih lihat dulu ya tipenya apa saja yang bisa digunakan untuk software ini, namanya Logitech Capture ya, Logitech Capture. Coba kita cek. Oke, ini saya kasih lihat di hasil pencarian Google ya, hasil pencarian Google. Oke, Logitech Capture Software. Di sini tertulis ya, Logitech Capture Software adalah bla 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 ya. Dan supportnya Logitech Capture ini support Logitech C920, C922 dan Brio. Kalau Brio sih harganya lumayan mahal ya, mungkin sekitaran 3 jutaan atau 4 juta. Saya nggak pakai Brio karena menurut saya terlalu tinggi speknya. Dan jadi saya pakai 922. Nah teman-teman bisa pakai C920 atau 922 ya. Jadi begitu kita pakai ini, terus install yang namanya softwarenya itu, softwarenya sebenarnya bisa diinstal gratis di websitenya Logitech. Tapi saya tes pakai webcam saya yang lama, Logitech yang C525 kalau nggak salah ya, itu nggak bisa. Di sini nggak ada muncul source-nya, itu nggak muncul pilihan kameranya. Jadi di sini blank. Tapi begitu saya coba pakai yang C922 itu langsung connect ya, langsung terdeteksi di sini. Jadi bukan mungkin ya, karena tertulisnya tadi di websitenya gitu. Jadi ya sudah pasti nggak bisa lah untuk tipe yang lain. Nah ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang nggak punya software untuk merekam layar. Di sini itu bisa merekam
dua source ya. Jadi kalau di bagian sebelah kiri, di menu kiri ini ada source 1 atau sumber 1 dan ada sumber 2. Sumber 2 ini kita bisa set ya. Contoh di sini sumber 2-nya adalah display ya. Display itu artinya seluruh layar dari monitor saya. Kebetulan monitornya ultrawide, jadi yang atas dan bawah ini ada itemnya ya. Tapi kalau monitor teman-teman rasionya normal, itu biasanya nggak ada itemnya, full ya. Bisa juga untuk merekam aplikasi ya. Kalau ini kan seluruh layar direkam, tapi kalau misalkan teman-teman mau pilih salah satu aplikasi aja, misalkan apa ya, misalkan PowerPoint ya, teman-teman misalkan lagi mau presentasi, kayak gini. Nah ya, jadi kita bisa menampilkan apa yang ada di slide plus wajah kita yang ada di webcam. Jadi bisa sambil satu screen ada dua sumber ya. Ini bisa banget, sumbernya bisa dipilih seluruh layar atau hanya aplikasi tertentu. Jadi kalau misalkan ini kan pilihannya tadi aplikasi PowerPoint ya, jadi dia nggak akan merekam bagian layar yang lain. Tapi kalau misalkan ini saya rubah pakai display, kan jadi kelihatan kan, oh di sini ada apa, oh di sini ada software merekamnya kayak gitu. Jadi fleksibel lah ya, mau merekam layar atau berdasarkan aplikasi aja. Nah ini juga teman-teman bisa pakai dua display, bisa pakai satu display ya. Nanti pengaturannya ada di sebelah ini ya, di pengaturan kamera nanti ada resolusinya, mau pakai yang mana. Ini resolusi kameranya ya. Terus ukurannya kita mau apa nih, mau portrait atau square ya. Plus di sini juga ada pilihan di bawah, pilihan menampilkan sumber yang mana nih. Contoh ini kan menampilkan layar source ya, sumber yang pertama yaitu dari webcam. Kalau yang kedua ya ini ya, jadi menampilkan yang ada di layar ya, layar monitor. Jadi teman-teman bisa pilih mau pakai, kalau misalkan presentasi ada slide-nya, nah ini bisa gantian kan, mau pakai source yang satu atau yang kedua, terus atau mau pakai dua-duanya juga bisa ya. Di switch yang webcamnya yang besar, terus slide-nya yang kecil juga bisa, atau mau simple begini juga sangat memungkinkan. Jadi saya pikir ini software yang cukup keren, walaupun ini nggak benar-benar gratis, karena downloadnya gratis sih di websitenya, semua orang bisa download. Tapi kan kalau nggak pakai webcam yang disebutin tadi, nggak bisa dipakai. Jadi saya rasa ini layak lah teman-teman pertimbangan kalau misalkan sekarang nggak punya software untuk merekam layar, butuh yang proper, yang lumayan oke. Plus kameranya juga bagus, kalau mau bikin konten tuh lebih jelas ya. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan pakai C922 Pro. Ini harganya nggak, ya mungkin menurut saya sih cukup lah, lumayan sekitaran 1,3 juta ya. Daripada webcam saya yang lama itu hanya sekitaran mungkin cuma 500.000, tapi ya karena udah cukup lama juga dan sudah menghasilkan banyak sih, jadi sudah saatnya ya, pengabdiannya itu udah selesai, jadi saya ganti yang lebih oke, supaya teman-teman nanti kalau misalkan saya butuh merekam, yang paling penting nih ini nih teman-teman, ada menu kayak gini nih. Sebentar ya. Jadi saya juga masih meraba-raba nih karena belum terbiasa ya. Nih, jadi kalau misalkan nih teman-teman yang konten kreator ya, misalkan mau bikin konten untuk di TikTok atau di Instagram Reels ya, sekarang kan lagi musim kan Reels ya, terus mau rekamnya pakai di komputer ya, nggak pakai HP, mungkin pakai HP ribet atau gimana. Apalagi kalau di TikTok itu kan rekam di komputer, bisa langsung di-upload juga lewat komputer, uploadnya terjadwal, kan lebih enak kan. Nah ini bisa nggak ribet. Sebenarnya pakai Camtasia pun bisa ya bikin video kayak gini dengan format vertikal. Tapi ya terlalu banyak pengaturan. Tapi kalau di sini sudah disimpelkan lah sama si Logitech Capture ini. Nama softwarenya kan Logitech Capture ya. Nanti tinggal direkam foto, dan ini ya fungsi standar lah kalau yang bawah-bawah ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Fitur lainnya masih banyak ya untuk enhancement ini, kayak watermark ini bisa ditampilin, text overlay
Ini teks di bawah gini kalau mau kasih judul, cuman sayangnya untuk text overlay ini nggak bisa diatur posisinya ya. Harusnya kalau bisa di atas gitu lebih enak sih. Cuman kalau di bawah gini kan kadang-kadang di bawah ini ada caption dari TikToknya atau dari Instagramnya, jadi suka ketutupan kan kalau kita kasih teks di sini. Ya mungkin next ada penambahan atau update dari si Logitech ya, mudah-mudahan sih. Di sini juga ada fitur yang style tapi masih di lock ya. Ini sebenarnya bisa di unlock, tinggal kita register aja. Registernya di mana sih? Ini kali ya. Nah ini tinggal login aja, bikin akun di Logitech, login, nanti semuanya bisa di ini kok, bisa di bisa di istilahnya bisa di unlock ya semua fiturnya ya. Filter udah ada. Ini ada mana ya? Ada background ini background dari overlay ya. Apalagi teman-teman, coba kita cek chroma key ini untuk menghilangkan background ya. Jadi ini background bisa hilang, cuman saya nggak terlalu ngerti sih pakainya ini. Saya nggak terlalu ribet dengan background lah, apa adanya aja. Kalau teman-teman ngerti mungkin bisa lebih bermanfaat kali ya, ini yang namanya fitur chroma key ya. Advanced settingnya ini tadi mana ya, advanced setting? Oh ini ya, ini bisa flip. Oke sih ya. Jadi itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan di video ini. Mungkin antara penting nggak penting ya, tapi saya mau informasikan intinya ke situ teman-teman. Kalau teman-teman butuh yang namanya software yang cukup oke lah untuk merekam layar dan di sini juga ada bisa menangkap ini ya, suara dari mic USB yang ada di laptop atau komputer teman-teman ya. Jadi tinggal pilih aja nanti source-nya mau lewat mana, mau lewat webcamnya lewat mic-nya si webcam atau mic-nya yang kita sudah punya ya. Oh ya teman-teman, untuk yang nungguin review mic-nya, mic dari si Logitech ini kayak gimana, sekarang ini saya lagi ngerekam pakai mic dari webcam Logitech C922 ini ya. Jadi si webcam ini punya mic-nya tuh dua kanan kiri, jadi stereo ya. Harusnya kalau saya gerak-gerak gini kanan kiri itu suaranya juga akan ada efeknya kalau kita pakai headset. Tapi kalau pakai speaker satu atau speaker di luar kan biasanya nggak berasa ya. Menurut teman-teman gimana? Apakah suaranya jelas atau enggak? Kalau yang di durasi video yang sebelumnya tadi saya pakai mic Tron-Mac ya, mic Tron-Mac. Kalau yang ini pakai mic dari webcamnya langsung. Menurut saya sih lumayan oke, mic-nya lumayan jelas walaupun jaraknya juga nggak terlalu deket ya. Ini kan kira-kira satu lengan tangan ya jaraknya ya, tapi masih jelas kok. Nah sekarang mic-nya sudah saya balikin ke mic saya yang lama. Jadi ini bukan dari mic webcam ya, bukan ya, pakai mic saya yang lama. Dan saya mau kasih lihat tentang kameranya atau webcamnya ini seperti apa. Jadi kalau speknya sih udah autofocus ya, yang penting autofocus. Soal resolusinya sih ya cukup tinggi lah, lumayan sampai 1080 ya. Autofokusnya coba kita tes ya. Contoh kita baca teks ini. Oke ya. Jadi ini jaraknya kira-kira 10 cm. Antara 5 dan 10 cm lah, dan teksnya cukup kecil. Terus coba kita cek ini ya. Ini kan teksnya kecil banget kan. Kalau teman-teman saya posisikan teksnya sejajar dengan saya, ini kecil banget dan masih bisa terbaca jelas oleh si C922. Ini lebih kecil lagi teksnya dengan jarak kira-kira 5 cm ya, antara 3 sampai 5 cm lah, cukup kecil. Jadi menurut saya sih oke ya untuk autofokusnya, cukup responsif dan ya jelas banget ya. Jadi gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan softwarenya kalau teman-teman mau coba silahkan, tapi ya itu tadi harus ada ininya, Logitech C922. Untuk link belinya boleh nanti saya kasih di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain.